Kok nggak kedengeran ya? Halo guys, jumpa lagi bareng saya Saisa di acara Kreatifku Imajinasiku. Hampir sejam ini kita mengalami kendala teknis pada sore hari ini, tapi saya tetap semangat untuk meneruskan acara ini karena bintang tamunya sangat proaktif sekali gitu. Dalam arti ketika ada kendala seperti ini kita tetap lanjutkan acara ini gitu guys. Jadi selamat sore. Nah, ini Mas Dedi Kampleng sudah bergabung. Halo Mas Dedi. Halo. Oh, udah add dirimu untuk bisa gabung. Halo, Mbak Iris, ketemu lagi. Ketemu lagi. Iya, jumpa lagi ya. Hampir 1 jam loh. Iya, nah ini putus-putus nih kok, putus-putus Mbak Is nih. Putus-putus ya? Iya. Oke. Dengar nggak Mas? Dengar banget, keras banget. Oke, selamat sore Mas Dedi. Selamat sore Bu Is. Apa kabar? Kayaknya kurang sehat. Lagi banyak. Iya, cuacanya lagi tidak mendukung. Cuaca di dalam dan di luar nggak mendukung. Kurang sehat. Semoga tetap semangat ya Mas ya, tapi ya. Iya, kalau semangat ya harus tetap semangat. Iya Mas. Terima kasih Mas Kampleng untuk menjadi bintang tamu di acara dari itu ya Mas ya. Ya, kita mulai lagi yang tadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, putus-putus ya Mbak. Oh nggak apa-apa, lanjut aja Mas. Oke. Oke ya. Mbak nanya saya ngomong deh, ya. Ya. Halo Mbak. Kenapa? Ya, halo Mbak. Ya, kenapa Mas? Putus-putus suaranya. Oh putus-putus ya. Oke, aku nah, pelan-pelan aja nanti. Iya, pelan-pelan aja. Jangan tergesa-gesa, pelan-pelan aja. Iya. Beda ya kita kulitnya beda ya. Padahal sama-sama orang Cirebon. Saya hitam banget, Mbak putih banget gitu. Aku pakai cahaya Mas. Oke, aku nggak ada cahayanya berarti. Oke, aku nggak ada cahaya. Nggak apa-apa, cahaya dari ini aja. Ya. Siap. Ya, gini Mas. Terima kasih sudah menjadi bintang tamu pada sore hari ini. Saya jadi kamu terkait industri kreatif dan kreatif karena saya melihat bahwa Mbak kalau nunduk suaranya jelas. Kalau begini aku nggak dengar. Kalau Mbak tadi nunduk itu jelas aku. jadi aku nunduk aja nih. Iya dah nunduk tuh. Ini jelas banget nih. Nanti kalau pas aku ngomong Mbak ini tengah ada. Jadi kalau ngomong Mbak gini. Coba deh. Tadi putus-putus terus. Nah, itu jelas tuh. Tuh, kalau naik ke atas nggak jelas, aku nggak dengar. Masa sih? Jelas nih. Nah itu jelas tuh, ini jelas. Oke ya, aku tak angkat nih Mas. Di kamar sih soalnya Mas. Oke. Mas Dedi. Ya siap. Apa sih mesti itu? Mesti itu. Tujuannya apa Mesti itu. Oke. Mesti itu majelis seni dan tradisi, bukan seni tradisi tapi majelis seni dan tradisi Cirebon. Jadi kami ngumpul bikin lembaga namanya Mesti Cirebon. Targetnya adalah untuk kembali mengangkat
seni dan tradisi Cirebon di dunia, Nusantara dan dunia. Gitu. Wih, mantap. Gitu, Mbak. Wih, mantap. Mesti ya. Mesti. Jadi apa bedanya dengan Dewan Kesenian Cirebon? Dewan Kesenian Cirebon. Oh, kalau Dewan enggak, mesti itu ya kayak sanggar aja lah gitu. Kalau Dewan Kesenian kan dia menaungi sanggar-sanggar gitu. Mesti ya mesti di bawah naungan Dewan Kesenian. Seharusnya atau semestinya mesti itu di bawah naungan Dewan Kesenian. Tapi Dewan Keseniannya nggak tahu ada atau nggak ngerti saya. Ada nama tapi nggak ada rupa. Ada nama nggak ada rupa. Kalau ada tuh Mas Akbar. Oh ya, Mas Akbar ya. Lupa saya ada Mas. Semoga fungsi Dewan Kesenian fungsinya baik lah. Mas terkait dengan baik. Mesti. Teman agak sedikit. Gimana gitu? Tunduk lagi dong ngomongnya dong. Mbak Ais kalau ngomong tunduk. Jadi ngormatin saya kayaknya suruh ngormatin saya kayaknya. Kalau tengada itu aku nggak dengar. Serius, aku nggak dengar. Kalau tunduk aku dengar. Mas Tuh, Dedi hilang tuh. menjawab. Ya, oke. Nah, Mas Dedi menjawab itu saya dengar. Halo, Mbak. Halo. Ya, lanjut. Halo. Lanjut. Boleh. Halo. Halo, Mbak. Halo. Mas, aku tadi jadi aku. Gitu. Lanjut, Mas. Boleh. Apa tuh, Mbak? Mesti ya, ngomongin mesti. Iya. Ya, mesti itu didirikan gitulah. Teman-teman yang punya keberpihakan yang sama lah di kesenian dan tradisi Cirebon. Bergabung jadi satu. Kita pakai nama Mesti. Mesti itu singkatan dari Majelis Seni dan Tradisi. Majelis itu tempat berkumpul ya, majelis. Duduk, tempat berduduk rame-rame gitu. Kita pakainya majelis, nggak pakai sanggar. Kebanyakan orang pakai nama sanggar, seni gitu. Jadi kita pakai Mesti. Majelis Seni dan Tradisi. Cirebon, jadi disingkat Mesti Cirebon. Gitu. Gitu, Bu Is. Oke. Itu aja, Mas. Iya, itu aja. Ya. Jadi tadi belakangnya itu atau tujuannya untuk melestarikan potensi seni tradisi yang ada di wilayah Cirebon, Mas ya. Ya. Setuju.
Ya. Kalau terkait dengan sore hari ini, industri kreatif musik, bagaimana sih potensi musik dijadikan industri? Gimana Mas menurut? Karena Indonesia lewat itu iya, Indonesia itu kalau ngomongin potensi banyak, Mbak. Potensinya luar biasa, alamnya luar biasa, manusianya luar biasa. Terus jadi kreativitasnya luar biasa. Jadi, nah ini nggak ngerti kalau sampai hari ini Indonesia tidak menjadi sesuatu yang luar biasa di dunia ini kesalahannya. Kalau saya sih ngerti, cuman kalau disampaikan kayaknya kurang ini ya. Ada banyak hal yang ya. yang jadi faktor bahwa sesuatu yang luar biasa itu jadi tidak nampak luar biasa. Semisal saja Cirebon. Cirebon ini dulunya negara yang besar. Kekuasaan kami ini luar biasa besar. Tapi setelah bergabung dengan Republik Indonesia, kok jadi kampung ya Cirebon itu. Jadi kecil. Gitu. Kesultanan harus berubah menama menjadi yayasan depannya. Jadi ada kesalahan jadi ngomongin musik, apalagi ngomongin musik ya. Musisi di Cirebon banyak. Nanti bentar lagi itu ada perayaan Agustusan. Kita bisa saksikan kreativitas teman-teman di setiap RW, setiap kampung itu menampilkan potensinya masing-masing. Dari mulai nari, mulai bermain musik, baca puisi, itu keren-keren, bagus-bagus. Tapi entah kenapa kok tidak muncul. Tempatnya di mana? Gimana? Tempatnya di Gimana, mana, Mbak? Mas? Kapan? Tempatnya di mana? Enggak, kan kalau setiap perayaan Agustusan kan orang Indonesia merayakan HUT RI itu. Oh iya. Maka pasti di kampung kami itu, di kampung kita semua itu biasanya merayakan. Di sana akan ada panggung menghadirkan musisi-musisi yang bagus-bagus. Musisi-musisi lokalnya luar biasa. Musisi-musisi, tapi kenapa itu tidak muncul? Gitu. Artinya Mas Dedi ini Nggak dengar. memendam Nggak dengar. keresahan. Nggak dengar. Aku nggak dengar, Mbak. Halo, dengar nggak? Halo. Nah, ini dengar. Ya. Sepertinya. Halo. Ya. Halo. Mas Ya, Mbak, halo. Dedi. Iya. Memendam keresahan terkait dengan potensi seni dan Aku nggak dengar, Mbak. Aku nggak dengar. Ya, pas gitu, Mas. Gitunya kedengeran. Sebelumnya nggak kedengeran. Ya, jadi saya kira ngomongin industri musik itu atau sebagai industri kreatif, Indonesia, Cirebon khususnya itu memiliki potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana negara ini gitu menghadirkan mereka menjadi sesuatu yang luar biasa. Masyarakatnya sudah kreatif, tapi kreativitasnya biasanya terhambat oleh ruang yang bernama birokrasi. Kan kita nggak harus dengan birokrasi, Mas. Iya, enggak. Misalnya juga anak-anak kita itu tidak akan bisa tampil musiknya kalau Pak RW tidak bikinkan panggung untuk perayaan HUT RI. Lalu bagaimana ya, musik mereka jadi industri, jadi kreativitas, panggungnya nggak ada. Semisal bagaimana hari jadi kota atau hari jadi di kabupaten menghadirkan musisi-musisi lain gitu. Yang bukan putra daerah misal.
Atau panggungnya dirubah. Panggungnya dirubah menjadi tempat diskusi tok gitu. Ya musisi nggak akan hadir di situ. Seperti sekarang ini kan teman-teman musisi tidak bisa hadir karena ada ruang terbatas antar kita. Nah, Tapi Mas maka kadang gimana? kadang keterbatasan itu membuat kita lebih kreatif lagi. Ya, maka kreativitas itu akhirnya tidak diketahui orang banyak. Anak-anak kita ini sekarang kreatif. Contoh kreativitasnya. Kalau untuk sanggar seni tradisi itu dibantu sama pemerintah. Ya. Atas nama pelestarian ya, atas nama pelestarian. Sanggar tari topeng di Cirebon itu ada yang dapat bantuan 5 juta tiap tahun atau 50 juta tiap tahun. Lalu bagaimana dengan teman-teman komunitas band sekarang? Apakah negara memberi bantuan kepada mereka? Mereka berkumpul patungan duit sendiri, sewa studio, beli alat sendiri, kreatif mereka. Dan mereka mencipta, bukan melestarikan. Mereka mencipta lagu-lagu, tapi pasti lagu-lagu mereka tidak akan pernah didengar orang banyak. Nah, untungnya sekarang ada media sosial. Jadi ketika ada media sosial, selesai itu fungsi-fungsi ruang birokrasi. Artinya masyarakat bisa hadir tanpa ada birokrasi, aturan, tetek bengek. Kalau perizinan, kita bikin konser perizinan tidak diizinkan, ya kita bikin konser di kamar kita sendiri. Betul. Itu yang dimaksud ketika muncul kreativitas. Ketika ada hambatan pasti muncul kreativitas. Iya, sepakat Mas. Ya. Jadi, kalau tadi berbicara dengan kurang hadir dari pemerintah, meskipun pemerintah itu dari yang paling bawah yang akhir gitu kan. Tapi ya gimana komunitasnya mungkin atau kesadaran mereka apa ya atau dukungan dari pemerintah RW-nya misalnya kurang atau apa gitu loh Mas. Oke. Jadi gini yang saya mau sampaikan. Kami berharap sama pemerintah hadir. Nah, ketika pemerintah tidak pernah mau hadir, kami tidak memaksa. Tapi jangan paksa juga akhirnya kita menganggap negara ini nggak ada pemerintah. Karena ketika kita berkali-kali panggil suruh hadir, mereka nggak pernah mau hadir. Ya sudah kita abaikan. Jadi kita sekarang itu teman-teman musik yang kreatif itu mengabaikan keberadaan mereka. Mereka bikin televisi sendiri, mereka bikin studio sendiri, bikin ruang panggung untuk berkarya sendiri. Pemerintah mau ada, mau enggak, sabodo. Nah itu bukan kesalahan kita sebetulnya. Kita nggak apatis. Awalnya kita ngajak mereka, tapi mereka nggak peduli. Tidak mau diajak, ya sudah. Gitu. Iya. Gini sih Mas, kayaknya tidak hanya masalah musik saja Mas, untuk pemerintah kurang hadir gitu. Dari Cirebon Technopark sendiri juga pemerintah ya kurang hadir, padahal sudah dengan wakil wali kota gitu kan, mereka hanya dukung, kita membutuhkan lebih akan masalah uang ya kan, yang lainnya itu juga sama Mas. Jadi aslinya Cirebon Technopark sendiri hanya ingin ketika depannya udah kita nggak jelas. Aku nggak jelas loh Mbak. Gitu. Halo Mbak. Halo. Halo Mbak. Mbak tuh kalau ngomong gitu, itu jelas. Ngomongnya lainnya nggak jelas. Nggak kedengeran. Kayak yang tadi deh, kayaknya harus ada yang dicabut deh Mbak. Ada. Nggak, udah dicabut nggak semua pakai headset, Mas. kan? Oke, itu jelas tuh. Itu jelas. Halo. Jelas nggak? Ya halo. Jelas nggak? sekali. Jelas. Oke. Jadi gini Mas. Hilang. Mas Kampleng, kehadiran Oke, ada. daerah itu kita pasti butuh karena pasti bagian dari mereka, kita dari sistem mereka. Kalau nggak ada mereka gitu. Nah, tapi ya sudah lah Mas, kalau misalnya kan Mas sudah mencoba untuk komunikasi, mengajak, mengundang, tidak mau juga, ya udah kita lakukan yang terbaik dari kita gitu, daripada kita di HP itu. Iya, betul. Itu Mas. Betul.
apalagi di era digital ini, Iya, kita sangat banyak mungkin. hal untuk yang dengan keinginan lewat promosi-promosi lewat virtual, media sosial, internet. Iya, Nah, itu maksimal ya, Mas Kleng. Jadi iya, ketika pemerintah iya, setuju. tidak mendukung kita, maka justru orang yang di Iya, luar daerah itu yang akan iya. mendukung kita. Ya, kalau Biasanya gitu. yang jelas rakyat akan mendukung apa yang dilakukan sama pemerintah. Ya. Pemerintah mau korupsi kita dukung. Pemerintah mau bikin apa aja kita dukung. Nyuruh kita bayar pajak, kita bayar pajak. Nyuruh kita jangan keluar rumah, siap. Lagi kita siap. Tapi kalau kita nyuruh mereka satu aja, biasanya mereka banyak alasan. Alasannya nggak ada anggaran, jadwalnya sibuk. Istilah kami itu lenyok. Itu udah klise, Mas. Udah klise. Ya, klise zaman dulu, sekarang malah lenyok namanya. Apa, Mas, namanya? Sebetulnya apa? mereka Namanya apa? lenyok. Mereka sedang menyembunyikan ketidakberdayaannya. Mereka sedang mengatakan ke rakyat bahwa mereka tidak mampu. Mereka daftar jadi pegawai negeri dengan cara menyuap. Mereka mendaftar jadi kepala daerah dengan cara menyuap. Padahal mereka tidak punya gagasan, tidak punya pemikiran untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi wajar saja kalau sampai dengan hari ini banyak masyarakat yang apatis atau lebih tepatnya sabodo teuing dengan pemerintah. Mereka nyuruh kita bayar pajak, kita ada duit bayar, nggak ada duit kita nggak bayar. Mereka nyuruh kita ada di dalam rumah, kita ada makanan di dalam rumah kita. Kalau nggak ada kita keluar. So, mereka juga tidak pernah mau bisa bekerja sama dengan kita. Ngapain juga kita bekerja sama dengan mereka. Maka mesti hadir. Dari 3 kali pertunjukan mesti itu kita tidak melibatkan mereka. Tapi kalau dilibatkan sama mereka sering. Itu Mas Budi Gunawan. Frost biasanya yang gitu-gitu sinyalnya lemot. Itu saya nggak ngerti tuh bahasa Inggris tuh. Baik, saya kira kita nanti cari model lagi untuk diskusi yang lebih tepat ya. Lebih tepat karena ini memang kelihatannya tidak tepat ya. Ternyata teknologi juga bisa menghambat silaturahmi kita. Jadi saya kira nanti insya Allah pada hari Minggu malam Senin di depan Sekre Mesti ada panggung, kita akan ada diskusi tentang pandemi perayaan. Nah, nanti akan hadir Pak Opan, teolog, di situ ada penyair dari Tegal, itu Apito Lahire, ada musisi balada dari Banten, Mas Samsaka, ada Pak Jafarudin sebagai penggiat seni, ada juga dari pemerintahnya itu Pak Maruf. Nanti kita silaturahmi ya, silaturahmi di situ. Minggu malam Senin, atau kalau nggak bisa hadir kita langsung lihat di channelnya ini saja, channelnya Mesti Cirebon. Mesti itu tempatnya di mana? Di CUDP, Jalan Kesenden. Oh, Kesenden. Oke. Jalan Kesenden itu ada CUDP. Jalan Samadikun nomor 1. Oke, tahu. Jalan Samadikun 1 nomor 13. Nomor 12 apa 13 ya? Nomor 12 kalau nggak salah. Nanti kita hadir di situ. Siap. Ada Mas Edwin Imawan. Iya. Ada Pak Dokter. Pak Dokter malam Senin hadir ya? Ya, insya Allah. Mbak Istika ya. Kita susah komunikasinya ini. Ada. Minggu malam Senin Nanti, besok, Mas. Iya, Minggu malam Senin. Pas pemerintah tabur bunga, kita akan menaburkan 75 burung. Menebar burung sebagai lambang kebebasan, kemerdekaan. Kita mau tabur burung. Mas, yang punya burung boleh digabung-gabungin. Yang punya burung boleh digabung-gabungin. Mas Kampleng. Ya. Siap, Mbak. Siap.
bicara mengenai masalah potensi industri musik di Cirebon, kata Mas tadi kan banyak. Banyaknya tuh apa aja sih Mas yang menurut Mas paling menonjol, yang benar-benar khas Cirebon banget? Mungkin teman-teman di sini mau tahu gitu Mas. Kan di sini Iya. orang Cirebon. Mas, maksud saya gini, ini agak susah, terganggu sinyal, Mbak. Kita ulang di lain waktu, kita nanti cari yang pas, karena biar komunikasinya enak gitu. Kita ulang ya, nanti kita ulang ya. Ulang, udah Mungkin nih. HP saya yang error atau HP Mbak atau situasinya yang error. Jadi saya kira kita ulang saja. Ya, di lain waktu kita siapin. Kita siapkan dengan sebaik-baik mungkin. Ya, Mbak ya. Oh gitu. Oke. Oh, pada Saya nggak bisa nggak dengar Mbak. Saya susah. Kan kita ngobrol kalau nggak dengar suara Mbak susah. Oke. Yowis, nanti kita Ya. adain agenda tertulis ya. Siap. Bila perlu hadirkan Thank you. juga itu yang dari pemerintah-pemerintahnya biar dengar. Oke. Ya, siap. Oke, Siap. makasih teman-teman yang udah gabung. Makasih. Nanti kita lanjut Makasih. sesi yang kedua. Baik, Kak. Oke, thank you. Siap. Sip. Assalamualaikum. semuanya. Terima kasih udah Salam. gabung. Terima kasih udah gabung.